Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kami akan membawakan satu kisah lagi dari salah satu penulis muda berbakat asal Cirebon, yaitu Mas Restu Wiraatmaja. Wow, sudah lama ya. Sudah lama kita tidak membawakan kisah dari Mas Restu, dan alhamdulillah kali ini kita diberikan kesempatan lagi. Langsung Mas Restu sendiri tuh yang telepon untuk membawakan kisahnya, dan sangat terhormat ya, kami sudah langsung dihubungi beliau langsung untuk membawakan kisahnya. Kisahnya keren banget dan teman-teman wajib dengerin sampai selesai. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia bersama channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-temanlah selalu membuat kami tambah bersemangat berkarya di setiap harinya. Tidak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Keluarga kecil Kang Agus, pesugihan tumbal bayi. Jawa Barat, sekitaran tahun 1998. Kisah ini berawal dari pasangan suami istri yang bernama Agus dan Leli. Keduanya hidup serba kekurangan manakala krisis moneter menghantui perekonomian mereka. Terlebih lagi, untuk membeli bahan pangan, Agus pun harus mencari-cari pekerjaan yang benar-benar bisa menutupi kebutuhannya. Selain itu, posisi istrinya, yaitu Leli yang kala itu sedang mengandung anak pertama. Dalam kesehariannya, Agus pun rela menjadi tukang pikul beras di sebuah pasar yang berdekatan dengan rumah. Penghasilan yang didapatkan hanya cukup untuk membeli beras dan lauk pauk berupa ikan asin di setiap harinya. Agus melakukan aktivitas seperti itu untuk bertahan hidup. Ia sendiri pun mulai kebingungan manakala usia kandungan istrinya kala itu sudah semakin membesar. Di suatu malam, Leli pun mendekati Agus yang kala itu sedang terduduk di depan rumah. "Kang, sebentar lagi aku akan melahirkan." Agus yang menatap hal itu pun hanya bisa menatap istrinya dengan tatapan yang sedih. "Neng, memangnya usia kandungan Neng sekarang udah berapa?" "Sudah 7 bulan, Kang." "Berarti 2 bulan lagi ya, Neng?" "Ya, kira-kira segitu, Kang." Agus pun lalu beranjak bangkit dan menyuruh istrinya masuk ke dalam. Dalam hatinya, Agus pun bertekad ia harus bisa mendapatkan uang untuk persalinan istrinya yang memang sudah semakin mendekati di tanggal kelahiran. "Akang kenapa sedih?" "Akang belum ada uang, Neng." "Jadi bagaimana, Kang?" "Tenang saja, Neng. Akang pikirkan dulu caranya ya. Siapa tahu ada jalan." Leli pun hanya mengangguk saat mendengar jawaban dari suaminya yang terpaksa untuk optimis. Walau dalam keadaan yang krisis, keesokan harinya Agus pun kembali berangkat ke pasar. Namun, sebelum ia berangkat, Agus memandangi perut istrinya yang semakin membuncit itu. "Akang liatin apa?" "Enggak, Neng. Akang cuma gak sabar mau lihat anak kita nanti." Leli pun tersenyum mendengar hal itu. "Akang yang semangat ya kerjanya, biar cepet-cepet bisa lihat dede bayi." "Ya, Neng, pasti. Akang semangat setiap harinya. Akang berangkat dulu ya." Agus mencium kening Leli dengan perasaan penuh kebahagiaan dan langsung berpamitan untuk menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Agus pun kala itu langsung diberikan tugas oleh bosnya untuk mengangkat sebuah karung beras yang berukuran 50 kilo. Beban 50 kilo ini menurut Agus sudah sangat berat. Dengan kondisi tubuhnya yang tidak terlalu bugar, Agus paling sanggup mengangkat 10 karung. Ia pun terkadang mengeluh sakit pinggang saat tidak diberikan waktu untuk beristirahat yang cukup. Tiba saat jam istirahat, Agus pun biasa makan ubi goreng yang ia bawa dari rumah. Ubi itu hasil olahan masakan Leli yang biasa digunakannya untuk mengganjal lapar. Di saat yang bersamaan, salah satu teman kerjanya pun menghampiri Agus. Orang itu bernama Mang Ujang. "Agus, kumaha, damang?" "Saya, Mang.
Gimana? Ngangkat berapa karung sekarang? 10 dulu. Badan pegel-pegel semua. Jelas Mang Ujang. Lah, memangnya semalam habis dari mana? Tanya Agus. Habis ritual, ujar Mang Ujang setengah berbisik. Hah? Ritual naon? Agus terkejut kala mendengar jawaban dari Mang Ujang terkait aktivitasnya di malam hari. Kamu mau kaya? Tanya Mang Ujang. Ya mau atuh. Siapa yang gak mau jadi kaya? Jelas Agus lagi. Siap gak sama risikonya? Tanya Mang Ujang lagi. Risikonya apa ya Mang? Tanya Agus. Resiko dari hasil kekayaan kamu, jelas Mang Ujang. Wah, pekerjaannya apa Mang? Ada risikonya? Tanya Agus. Ini bukan pekerjaan biasa, tapi ini tentang pesugihan, ucap Mang Ujang dengan suara lirih. Agus yang mendengar hal itu pun langsung terkejut. Ia benar-benar tak percaya jika selama ini Mang Ujang sudah melakukan sebuah ritual pesugihan. Yang benar tuh Mang, dosa tuh pesugihan, jelas Agus. Ih, kamu jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya maaf, Mang, memangnya pesugihan apa? Tanya Agus lagi. Pesugihan tumbal bayi. Agus makin kaget ketika Mang Ujang mulai menyebutkan jenis pesugihan yang dilakukan olehnya. Ia bahkan tidak percaya jika istrinya Mang Ujang selalu saja keguguran karena ulah dari ritual pesugihan tumbal bayi tersebut. Jadi anak Mamang yang meninggal itu bukan karena keguguran? Tanya Agus. Ya iya tuh Gus, namanya aja pesugihan tumbal bayi. Jadi bayi Mang Ujang ditumbalkan demi harta? Tanya Agus dengan ekspresi kurang percaya. Ya namanya orang susah Gus. Agus pun kala itu membenarkan keadaan perekonomian yang sedang melanda seluruh orang di Indonesia terkait dengan krisis moneter. Orang bisa melakukan apapun hanya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Terlebih lagi, mereka yang tidak memiliki pekerjaan akan lebih sering mendatangi dukun yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi gimana? Kamu mau ikut gak Gus? Aduh, ikut pesugihan Mang. Dosa Mang, jelas Agus. Alah Gus. Sekarang itu susah cari duit. Kamu mau nggak jadi orang kaya? Tanya Mang Ujang lagi. Di sini Agus mulai terpedaya dengan tawaran dari Mang Ujang. Agus sendiri ingin sekali menjadi orang kaya raya. Ia bisa membeli seluruh keperluan keluarganya sendiri. Mau sih Jang, tapi takut, jelas Agus. Takut apa? Takut istrimu marah. Iya juga, sekarang apalagi sedang mengandung. Sebentar lagi kan melahirkan Mang. Gampang, aku tahu caranya supaya kamu bisa kaya, tapi istri kamu tidak marah. Gimana caranya, Mang? Mang Ujang pun lalu membeberkan rahasia terkait pesugihan tumbal bayi tanpa sepengetahuan istrinya. Selain itu, Mang Ujang juga memberikan tips dan trik seputar hal-hal yang dilakukan agar istrinya tidak curiga terkait pesugihan yang sedang dijalaninya. Gampang itu mah. Nantinya kamu harus memberikan obat khusus agar istri kamu mengira kalau dia benar-benar keguguran, ucap Mang Ujang jelas. Ternyata untuk menyembunyikan ritual pesugihan tersebut, Mang Ujang memberikan obat khusus kepada istrinya sehingga istrinya mengira kematian dari bayi yang masih dalam kandungannya itu disebabkan oleh konsumsi obat terlarang. Padahal obat itu tidak ada pengaruhnya kepada kandungan istrinya. Namun, setelah ritual itu benar-benar berhasil, maka kematian dari bayinya akan berbuah manis yang tidak tergantikan dengan memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Agus pun di sini mulai memahami alur dari pesugihan yang dilakukan oleh Mang Ujang. Ia pun juga sudah mulai tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Mang Ujang kepada dirinya. Jadi gimana? Kamu mau lakuin pesugihan ini? Tanya Mang Ujang lagi. Caranya gimana ya Mang? Gampang, aku akan beritahu caranya. Asalkan kamu berjanji untuk tetap menjaga rahasia ini. Baik Mang, saya janji tidak akan memberitahu siapapun terkait hal ini. Tidak lama kemudian, Mang Ujang pun memberikan sebuah alamat tertulis dan memberikannya kepada Agus. Besok malam datang ke tempat itu. Dia adalah dukun
yang biasa memberikan pesugihan kepada orang-orang yang mau. Jelas Mang Ujang lagi. Agus pun lalu membaca alamat tersebut. Ia pun juga mengeja huruf demi huruf nama dari dukun yang mampu memberikan pesugihan kepada orang-orang yang memang berminat. Ki Gandu. Namanya Ki Gandu? Tanya Agus. Iya benar, namanya Ki Gandu, jelas Mang Ujang lagi. Mendengar hal itu, Agus pun makin percaya diri dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginannya agar ia bisa menjadi orang kaya. Tepat di malam harinya, Agus pun lalu pergi ke tempat dukun itu berada. Kebetulan saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Ia pun memberanikan diri pergi ke tempat dukun tersebut yang bernama Ki Gandu. Dan hal yang harus dilakukannya adalah untuk menanyakan mengenai pesugihan tumbal bayi. Jarak antara tempat Agus dengan rumah Ki Gandu lumayan jauh, berkisar 30 menit dari rumah. Dan saat itu Agus pun sudah mendapatkan izin dari istrinya dengan alasan untuk mengunjungi temannya guna membahas pekerjaan barunya. Padahal Agus kala itu pergi ke rumah Ki Gandu guna membahas pesugihan yang dikatakan oleh Mang Ujang saat ia berada di tempat kerja. Selama dalam perjalanan, Agus pun selalu mengingat-ingat sang istri yang usia kandungannya sudah memasuki 7 bulan. Itu artinya beberapa bulan lagi istrinya akan melahirkan, dan bersamaan dengan itu ia juga memikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan banyak uang. Belum lagi dengan kebutuhan sehari-harinya kemungkinan akan memakan biaya yang sangat banyak. Karena itulah Agus pun mempercayai temannya yaitu Mang Ujang untuk memberikan jalan keluar terkait dengan keluhannya itu. Agus pun tiba di tempat Ki Gandu setelah 30 menit melakukan perjalanan. Agus berhenti tepat di pinggir jalan dan mendapati 2 persimpangan yang gelap. Ia bingung harus menuju kemana karena memang tidak memiliki penunjuk arah. Akan tetapi di saat dirinya sedang mondar-mandir di sekitaran jalan, tiba-tiba seorang kakek tua datang dari salah satu persimpangan tersebut. Ki Gandu pun datang dan menghampiri Agus seperti sudah tahu maksud dan tujuan Agus. "Kamu temannya Ujang?" tanya Ki Gandu. Benar Ki, saya temannya Ujang," jelas Agus. "Ayo, ikuti saya." Ki Gandu pun lalu membawa Agus menuju ke sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat tinggal dari Ki Gandu sendiri. Agus terus mengikuti arah di mana Ki Gandu berjalan, dan saat itu Agus dan Ki Gandu harus melewati jalanan yang gelap dan sunyi tanpa suara. Agus juga berpikir, apakah di tempat ini ada penduduk? Hingga akhirnya setelah mereka berdua berjalan, Agus melihat sebuah gubuk tua yang berdiri di dekat sebuah pohon besar. Di sampingnya terdapat sebuah kandang yang dia yakini sebagai kandang ayam. Lalu ada seorang wanita tua yang diduga sebagai istrinya kala itu sedang terduduk di depan gubuk seperti sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Entah apakah memang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Mang Ujang sebelumnya, atau memang sebuah kebetulan terkait sambutan untuk Agus sendiri. Pasalnya gerak-gerik Ki Gandu kala itu seolah seperti sudah paham akan maksud dan tujuan Agus. Setibanya di depan gubuk, Ki Gandu pun langsung menyuruh kepada Agus untuk masuk ke dalam gubuk terlebih dahulu. Sedangkan Ki Gandu, ia bersama dengan istrinya sedang berbicara antara satu sama lain terkait dengan keperluan Agus mendatangi rumahnya. Percakapan mereka terdengar samar-samar di telinga Agus. Agus pun mencoba untuk mendengarkan lebih dekat terkait percakapan suami istri itu. "Anak itu adalah teman Ujang. Ia datang atas petunjuk Ujang," jelas Ki Gandu. "Berarti dia akan melakukan hal yang sama seperti Ujang?" tanya istri dari Ki Gandu. "Kita lihat saja nanti." Setelah mereka berdua membicarakan sedikit tentang Agus, akhirnya mereka pun lalu masuk ke dalam gubuk untuk menemui Agus yang sudah menunggunya. Di awal, Agus merasa khawatir ketika Ki Gandu menatapnya dengan tatapan yang aneh. Namun, lambat laun Agus pun menjadi terbiasa ketika dirinya bisa mengadaptasi perilaku aneh dari Ki Gandu sendiri. Hingga akhirnya percakapan mereka pun dimulai. Ki Gandu pun mulai membuka percakapan terlebih dahulu. "Apa yang membuatmu ingin datang kemari?
Agus merasa deg-degan saat dirinya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Ia sendiri tidak tahu apa sebenarnya tujuannya mendatangi Ki Gandu. Namun, Agus sendiri benar-benar ingin meyakini kalau kedatangannya adalah untuk satu tujuan, yaitu mengetahui lebih dalam terkait pesugihan tumbal bayi. Setelah beberapa menit Agus terdiam, akhirnya ia pun berani menjawab pertanyaan dari Ki Gandu. Saya datang ke sini ingin bertanya terkait pesugihan yang sudah diceritakan oleh Ujang. Maksudmu pesugihan bayi bajang? Bayi bajang? Tanya Agus. Ya, pesugihan itu dinamakan dengan pesugihan bayi bajang. Pesugihan ini tidak main-main karena harus rela mengorbankan sang anak yang masih dalam kandungan. Jelas Ki Gandu. Mendengar hal itu, Agus pun langsung terdiam. Hatinya merasa tak tega dengan apa yang akan dialami oleh istrinya jika Agus benar-benar akan melakukan pesugihan tersebut. Pesugihan ini akan menjadikanmu kaya raya dengan cepat. Namun, setiap keinginan pasti ada resikonya. Dan dalam pesugihan ini ada resiko yang sangat mengerikan. Jelas Ki Gandu lagi. Resiko yang mengerikan? Apa itu, Ki? Tanya Agus. Istrimu tidak akan pernah bisa melahirkan anak lagi. Setiap kali istrimu hamil, maka ia akan dijadikan tumbal dari pesugihan ini. Mendengar hal itu, Agus pun langsung terdiam. Agus langsung mengingat temannya, yaitu Mang Ujang yang memang belum juga memiliki momongan sampai sekarang. Ia menyadari bahwa penyebab Ujang tidak memiliki anak adalah karena ikatan dari pesugihan. Mereka yang terikat tidak akan bisa lepas darinya kecuali harus membatalkannya terlebih dahulu. Dan untuk membatalkan pesugihan ini, Agus pun harus rela dengan berbagai ketentuan yang tidak bisa dinalar olehnya, di mana dirinya harus siap untuk kehilangan istrinya manakala pesugihan ini dibatalkan. Agus pun memikirkan kembali terkait langkahnya ini. Ternyata perbuatan ini hanyalah akan memberikan kerugian pada dirinya dan juga istrinya. Ki Gandu pun terus-menerus memberikan pertanyaan kepada Agus. Apakah dirinya siap untuk melakukan pesugihan jenis ini karena pesugihan ini memiliki sebuah resiko yang tidak semua orang bisa menanggungnya. Artinya, mereka yang sudah terjerat dalam pesugihan ini maka akan terus-menerus melakukannya sampai akhir hayatnya. Agus pun di sini mulai tergerak hatinya untuk menanyakan sesuatu terkait hal yang harus dilakukan jika dirinya benar-benar melakukan pesugihan tersebut. Apa yang harus saya lakukan jika pesugihan ini dijalankan? Tanya Agus. Kau harus menyirami kuburan anakmu dengan darah ayam cemani tiap Selasa Legi. Darah ayam cemani? Tanya Agus. Benar. Darah itu sebagai makanan dari pesugihan yang kelak engkau lakukan. Lalu Selasa Legi adalah hari pembuka antara pembatas yang menghalangi keduanya. Agus yang masih belum paham terkait pembatas antara keduanya, ia merasa pembahasan itu sudah bukan lagi ranahnya. Namun sebelum Agus menanyakan hal itu, Ki Gandu pun telah menjelaskan terlebih dahulu. Pembatas antar keduanya adalah pembatas antara dunia nyata dengan dunia tak kasat mata. Mendengar jawaban itu, Agus mulai sedikit paham. Ia pun mengangguk-angguk sambil menatap wajah Ki Gandu yang sudah mulai menampakkan wajah yang sangat antusias. Ulanglah terlebih dahulu. Jika memang kau membutuhkanku, aku di sini menantimu, ucap Ki Gandu sembari menyuruh Agus untuk pulang terlebih dahulu. Apakah Agus bisa menawaran dari Ki Gandu terkait pesugihan tersebut atau memang dia hanya ingin tahu terkait pesugihan tumbal bayi? Agus pun lalu pulang ke rumah tepat di tengah malam. Dalam perjalanannya, ia masih memikirkan kata-kata dari Ki Gandu terkait persyaratan jika ingin melakukan pesugihan jenis ini. Terlebih lagi, pesugihan ini memiliki sebuah resiko dan dampak jangka panjang yang sangat mengerikan. Artinya, jika memang pesugihan ini dilakukan dan harus berhenti di tengah jalan,
resiko dan dampaknya akan terus berjalan hingga korban meninggal dunia. Dan korban yang dimaksud di sini adalah istri dari pelaku pesugihan ini. Akhirnya, dengan berat hati, Agus pun membendung niatannya untuk melakukan pesugihan itu. Ia masih memikirkan lebih dalam agar keputusannya itu bukanlah satu-satunya hal yang membawa dampak buruk bagi kehidupannya di luar. Agus pun tiba di halaman rumahnya dan saat itu ia masih melihat seorang wanita yang terduduk sambil mengelus-ngelus perutnya tepat di depan rumah. Agus yang melihat itu pun merasa yakin jika istrinya kala itu belum tertidur. Ia pun lalu segera menuju ke depan rumahnya, kemudian menuju ke arah istrinya yang sedari tadi sedang menunggu. "Loh, kok belum tidur, Neng?" tanya Agus. "Akang, lama banget pulangnya, jelas Leli. Kan Akang ada pekerjaan," ucap Agus. "Tapi kan nggak sampai selarut ini seharusnya, Kang. Neng takut," jelas Leli lagi. Agus pun akhirnya menyadari jika istrinya ini benar-benar mencintainya. Terlebih lagi, sikap perhatian dari istrinya yang benar-benar meleburkan hati Agus yang keras. Akhirnya Agus pun mengajak sang istri untuk segera masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Agus pun kembali berangkat bekerja dan kali ini ia melihat temannya yaitu Mang Ujang sedang mengangkat karung beras. Agus pun langsung bersiap-siap untuk mengangkat karung beras yang sama. Akhirnya Mang Ujang pun melirik ke arah Agus yang kala itu sudah berada tepat di sebelahnya. "Loh Gus, berangkat?" tanya Mang Ujang. "Iya Mang, memangnya kenapa tuh?" tanya balik Agus. "Enggak sih, gimana kemarin malam? Lancar?" tanya Mang Ujang. "Saya masih belum bisa memastikan Mang." "Loh, memangnya kenapa?" tanya Ujang. Saya masih cinta sama istri saya." Mendengarkan hal itu, Ujang pun lalu tertawa terbahak-bahak. Ia masih mendengar kata cinta di mulut lelaki yang membutuhkan harta. Ya, Ujang sendiri tidak benar-benar percaya akan arti cinta yang sebenarnya karena memang di dalam hidupnya terpilih dua hal yang pasti, yaitu harta dan kebahagiaan. Ujang tidak pernah mengaitkan cinta dalam kehidupannya, ia lebih memilih harta sebagai teman setianya. Agus yang mendengar hal itu hanya diam saja. Agus tahu jika prinsip kehidupan yang dijalankan oleh Mang Ujang sangat berbeda dengan dirinya. Agus sendiri adalah tipikal orang yang selalu berpegang teguh kepada keluarga dan kebahagiaan. Karenanya perbedaan keduanya sangat-sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Kehidupan mereka tidak bisa disamaratakan. Karena itu, dalam menanggulangi hal ini, Agus pun tetap memiliki sikap toleransi sebagai bentuk penghormatan dirinya terhadap ikatan teman, namun tidak untuk meniru prinsip hidup yang dijalankan oleh temannya itu. Setelah pekerjaan mereka selesai, tibalah waktu istirahat. Saat itu, Ujang pun meminta kepada Agus untuk menemuinya di tempat biasa mereka gunakan untuk mengobrol dalam memecahkan masalah kehidupan. Agus pun mengiyakan keinginan dari Mang Ujang. Namun sebelum itu Agus membuat wedang dulu untuknya. Setelah 10 menit berselang, Agus pun mendatangi lokasi tersebut dan benar saja Mang Ujang kala itu sudah menunggu kedatangan Agus di tempat tersebut. Setibanya Agus di sana, Ujang pun langsung mempersilahkan Agus untuk duduk yang beralaskan kertas koran dari pinggiran jalan. Terlihat dengan jelas kepulan asap rokok yang membumbung tinggi. Tangan kiri Ujang memegang rokok kretek dengan aroma khasnya. Pandangan Mang Ujang pun mengarah ke arah Agus yang sedari tadi hanya bengong tak karuan. "Mau ngerokok?" tanya Mang Ujang. "Ah, tidak Mang, saya tidak merokok," jawab Agus. Ujang pun kembali menghisap rokoknya. Ia kemudian menyeruput wedang yang telah dibawakan oleh Agus. Lalu setelah itu ia menghadapkan pandangannya ke arah Agus dengan wajah yang serius. "Kamu serius? Nggak mau jadi orang kaya?" tanya Mang Ujang. "Enggak Mang, saya masih sayang sama istri saya," jelas Agus lagi. Agus, zaman sekarang itu Mang gak usah percaya sama cinta," jelas Mang Ujang. Agus pun hanya terdiam sambil memainkan bebatuan di kakinya. "Aku kasih tahu ya, keluarga itu tanpa harta, rumah akan runtuh.
karena yang memperkokoh rumah itu bukan cinta, melainkan harta, ucap Mang Ujang. Mendengar hal itu, Agus pun mulai tidak menerima bentuk ulasan yang dikemukakan oleh Mang Ujang. Tapi Mang, keluarga tanpa cinta sama saja mati rasa. Gak apa-apa mati rasa atuh, yang penting mah banyak harta, jelas Mang Ujang. Perdebatan mereka berdua terus menjerumus kepada dua perbedaan yang signifikan, di mana Agus sendiri lebih mengedepankan rasa cinta sebagai garis terdepan dalam memperkuat keluarga, sedangkan Mang Ujang sendiri lebih terpaku kepada harta yang notabene mampu mendapatkan apapun yang ia inginkan selama harta itu berlimpah. Debat yang tak berujung. Keduanya pun hampir menimbulkan keributan karena perbedaan pendapat tersebut, hingga akhirnya Mang Ujang mulai terdiam dengan serangan asumsi yang sudah dikemukakan Agus terkait masalah kehidupannya kepada Ujang. Singkat cerita, di sini Mang Ujang pun langsung mengajukan kesimpulan di antara debat panjang yang seolah tak berujung tersebut. Ya jadi bagaimana? Apa kamu mau melakukan pesugihan tersebut? Tanya Mang Ujang. Tidak Mang, istri saya masih percaya kepada saya untuk menjadi lelaki yang benar-benar memberikan nafkah yang halal, jawab Agus. Ngomong-ngomong, istri kamu kan sedang hamil, tanya Mang Ujang. Memangnya kenapa Mang? Tanya balik Agus. Di sini Ujang mulai tersenyum kala mendengar hal itu. Agus pun mulai merasa jika ada yang berbeda dengan garis wajah yang ditampakkan Ujang setelah mendengar kabar jika istrinya sedang hamil. Ujang pun mulai tersenyum kala mendengar hal itu. Agus mulai merasa ada yang berbeda dengan garis wajah yang ditampakkan Mang Ujang setelah mendapati kabar jika istrinya sedang hamil. Tidak apa-apa, ya aku rasa mah memang seharusnya kamu harus jaga istrimu, jelas Mang Ujang. Iya Mang, aku jaga tiap hari, apalagi dia sedang hamil besar, ucap Agus lagi. Hamil tua? Iya Mang, benar. Berapa bulan kira-kira? Tanya Mang Ujang dengan mimik wajah yang kini berubah seolah menjadi senang. 7 bulan Mang, jelas Agus. Mendengar jawaban dari Agus, Ujang pun kemudian tersenyum sembari memainkan kedua jari jemarinya seolah seperti hendak merencanakan sesuatu. Kenapa Mang? Memangnya kok kayak senang begitu? Jelas Agus. Gak apa-apa. Boleh gak aku sama istriku sore ini datang ke rumahmu? Tanya Ujang lagi. Mau apa Mang memangnya? Tanya Agus. Ya biasa tuh mah, mau silaturahmi aja, jelas Ujang lagi. Boleh Mang, silakan kalau mau main mah, ucap Agus. Mendengar perizinan tersebut, Ujang pun benar-benar menampakkan wajah sumringah. Ia seolah seperti sedang merencanakan sesuatu terkait pemberitaan kehamilan istri Agus. Namun dari Agus sendiri, ia sudah merasa ada yang aneh dengan Ujang setelah mendengar kabar jika istrinya sedang hamil tua. Dan Agus di sini meyakini suatu hal terkait Ujang dan istrinya yang akan datang ke rumahnya di sore hari nanti. Kemungkinannya ada dua opsi, yaitu mereka berdua datang untuk sekedar bersilaturahmi atau untuk mengikatkan janji terkait pesugihan tumbal bayi yang sedang dilakukan oleh Ujang beserta istrinya. Selepas Ujang mengatakan hal aneh kepada Agus terkait rencana kedatangannya ke rumah, di sini Agus pun mulai mencoba untuk bersikap tenang. Ia sendiri belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Ujang dan juga istrinya terkait rencana kedatangan mereka ke rumahnya. Tepat setelah pulang dari kerja, Agus pun langsung buru-buru memberitahukan istrinya. Kebetulan saat itu istrinya sedang memasak makanan untuk makan malam. Aduh Neng, masak apa hari ini? Masak singkong rebus sama sambal goang Kang. Oh, nanti malam ada teman Akang yang mau main ke rumah. Siapa Kang? Mang Ujang. Leli sebenarnya belum mengetahui siapa itu Mang Ujang, namun setelah diceritakan oleh Agus, Leli pun merasa terkejut. Ternyata teman dari suaminya ini sedang melakukan pesugihan yang berjenis pesugihan tumbal bayi. Aduh, terus aku harus gimana Kang? Sudah tenang aja, nanti baluri saja perutmu dengan minyak, lalu lapisi dengan kain tapih. Leli pun mengangguk paham. Ia mulai mengikuti apa yang diperintahkan suaminya untuk keselamatan dirinya sendiri. Tepat di malam hari, Ujang pun benar-benar datang bersama dengan istrinya.
Mereka berdua pun datang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa makanan yang diperuntukkan untuk makan malam mereka bersama. Agus pun lalu menyambut kedatangan mereka berdua. "Silakan masuk, Kang Ujang dan istri," sambut Agus. "Waduh, sudah nungguin ya?" ucap Ujang sambil tersenyum. "Ya mesti atuh Kang, kan menyambut tamu." "Oh ya, kenalkan, ini istriku," ucap Mang Ujang sambil mempersilahkan Agus memperkenalkan diri kepada istrinya. "Oh ya, nama saya Agus." "Nama saya Murni." Agus melihat ada sesuatu yang aneh dari tubuh istri Mang Ujang. Di bagian kakinya terlihat sedikit membengkak, tangannya juga agak keras seperti bukan tangan wanita. Lalu di bagian leher Murni terlihat bercak hitam. Namun Agus pun mencoba untuk merahasiakan kecurigaannya dengan tetap bersikap biasa-biasa saja. Mereka bertiga pun akhirnya mengobrol sejenak tepat di depan rumah sebelum makan malam itu dilangsungkan. Ketika mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba mata Ujang selalu melirik ke bagian dalam rumah. Ujang seperti mencari sesuatu yang memang berada di dalam rumah Agus. Lalu timbul sebuah kecurigaan dari Ujang terkait Agus yang memang sengaja menyembunyikan istrinya dari hadapan mereka berdua. "Ngomong-ngomong, istrimu mana? Kok gak ikut gabung?" tanya Mang Ujang. "Sebentar lagi Kang, dia akan kemari," jawab Agus. "Istrinya namanya siapa?" tanya Murni. "Namanya Leli," jawab Agus. "Wah, namanya bagus. Pasti orangnya cantik," ucap Murni. "Waduh, atur nuhun atuh." Agus berpura-pura tersanjung dengan pujian yang diberikan oleh Murni terhadap istri dan juga dirinya. Memang itu seolah adalah permainan dari Agus sendiri agar tidak terjadi hal yang menyangkut pada kecurigaan di antara mereka berdua. Beberapa menit kemudian, Leli pun keluar dengan pakaian terlihat agak longgar. Leli keluar dengan sangat anggun sambil membawakan makanan dan juga minuman untuk Mang Ujang beserta istrinya. "Nah, ini istri saya," ucap Agus. Murni dan juga Ujang kala itu sangat terpesona kala melihat dengan jelas wajah asli nan cantik dari Leli. Belum lagi ketika mereka melihat kondisi perut Leli yang sedang hamil. "Aduh, Teh Leli cantik banget," ucap Murni. "Atur nuhun teh, sama teteh juga cantik kok." Setelah menghidangkan makanan dan juga minuman, Leli pun lalu duduk tepat di samping Agus. Obrolan pun dimulai. Mula-mula, Mang Ujang menanyakan mengenai usia kandungan dari Leli. "Sudah berapa bulan hamilnya?" tanya Mang Ujang. "7 bulan Kang," jawab Leli. "Sebentar lagi ya?" tanya Ujang. Setelah itu, Murni pun meminta izin kepada Agus dan Leli untuk bisa memegang perut Leli. Murni seperti penasaran dengan perut Leli yang buncit itu. "Boleh saya minta izin memegang perutnya?" tanya Teh Murni. Leli pun menghadapkan wajahnya ke arah Agus. Kala itu Agus hanya menjawab dengan anggukan kepala. Murni pun lalu memegang perut Leli dengan senang hati. Namun baru saja ia memegang perut Leli, tiba-tiba tangannya seolah seperti tersetrum oleh sesuatu yang berada di dalam perut Leli. Kenapa teh? Nggak apa-apa, kok aku seperti kesetrum ya?" tanya balik Murni. Ujang pun di sini mulai penasaran dengan apa yang ada di balik perut Leli. Ujang merasa kalau Agus sudah tahu maksud dan tujuannya untuk mendatangi rumahnya. "Kok aneh bisa kesetrum gitu teh?" tanya Leli. "Gak tahu kayaknya ada sesuatu di dalamnya," jelas Murni. Ujang pun kala itu langsung menatap Agus dengan tatapan yang sinis. Namun dengan beraninya di sini Agus juga menatap kembali mata Mang Ujang. "Kenapa Kang? Kok Akang kayak gak seneng gitu?" tanya Agus. "Gak apa-apa, cuma kaget aja," jelas Mang Ujang. "Saya mah sudah tahu tujuan kalian berdua ke sini," jelas Agus. Ujang dan Murni pun saling menatap satu sama lain. Mereka berdua merasa malu ketika maksud dan tujuannya diketahui oleh tuan rumah. "Kalian berdua ingin mengambil bayiku kan?" tanya Agus. "Wah, kenapa kamu berburuk sangka gitu, Gus?" tanya balik Ujang. Agus pun lalu bangkit dari duduknya dan menatap Murni dengan tatapan yang tidak biasa. "Istri Mamang itu sudah beda. Saya tahu
yang ada di dalam tubuh istri Mamang itu ada sosok lain. Mendengar hal itu, Ujang pun langsung memegangi tangan Murni. Kamu jangan sembarang bikin fitnah, Gus. Saya tahu tiap hari kalian berdua mengunjungi para warga yang sedang hamil. Lalu nantinya perut wanita yang sedang hamil itu akan dipegang. Keesokan harinya perut itu kosong seperti menghilang begitu saja. Ya kan? Jelas Agus. Mang Ujang pun di sini merasa malu dan marah. Ternyata Agus sendiri telah menyadari langkah awal bagaimana ritual pengambilan bayi yang masih berada di dalam perut itu berlangsung. Namun Agus bukan orang biasa. Ia sendiri mengetahui jejak langkah orang-orang yang pernah kedapatan bayinya kehilangan dan menyebarkan sebuah solusi agar membalurkan minyak di perut ibu hamil serta dilapisi dengan kain tapi agar bayi yang berada di dalam perut tidak bisa diambil oleh orang yang ingin melakukan pesugihan jenis ini. Sekarang coba, apakah kalian tega untuk mengambil anak dari teman kalian sendiri? Tanya Agus. Ujang pun hanya diam. Lambat laun, diamnya menjadi sebuah tawa yang mengerikan. Kamu itu memang curang, Gus. Pesugihan itu yang lebih curang daripada kehidupan normal, Kang. Tapi apakah kamu tahu jika pesugihan ini akan mengantarkanmu pada kekayaan? Tanya Mang Ujang. Agus pun di sini mulai menyuruh istrinya untuk masuk terlebih dahulu dan mengunci semua pintu, sedangkan Murni yang mundur ke arah belakang Ujang. Sudah, pergi saja dari sini, Mang. Mamang telah membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Oh, baik. Aku akan pergi. Ujang pun kemudian meninggalkan rumah Agus dengan langkah yang sedikit terburu. Ia menyadari jika ternyata Agus bukanlah orang biasa. Bisa dibilang, Agus telah mengorek banyak informasi terkait pesugihan tumbal bayi ini. Sampai-sampai segala rencana yang dijalankan oleh Mang Ujang benar-benar tidak berefek kepadanya. Ini menandakan bahwa rasa cinta dan kasih sayang Agus kepada istrinya jauh lebih besar. Setelah kepergian Mang Ujang, Agus pun lalu menyusul masuk ke dalam rumah. Ia melihat istrinya kala itu pucat pasi dan menampakkan wajah dengan ekspresi yang ketakutan. Kang, aku takut. Agus pun langsung memeluk istrinya dan berkata, kita akan melewati hal ini sampai bayi kita lahir. Sabar ya. Setelah kejadian tersebut, Mang Ujang pun tidak pernah lagi terlihat di tempat kerjanya. Ada yang bilang Ujang keluar dari kerjaannya dan memilih untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Namun Agus menyadari bahwa alasan Mang Ujang tidak bekerja lagi adalah karena dirinya merasa malu terhadap Agus. Hari berganti hari, saat dimana usia kandungan Leli pun sudah menginjak 8 bulan. Ada banyak pemberitaan terkait bayi yang tiba-tiba menghilang ketika masih di dalam kandungan. Mereka meyakini bahwa ini adalah ulah dari pelaku pesugihan tumbal bayi. Agus yang mendapati kabar itu pun langsung mengarah kepada Mang Ujang beserta istrinya. Ya, keduanya seolah belum kapok walaupun sudah diketahui tindakannya oleh Agus. Total dalam satu malam, jumlah bayi yang menghilang di desa sebelah sebanyak 5 bayi. Namun ternyata korban bukan jatuh hanya kepada bayi-bayi saja. Ada banyak juga orang dewasa yang meninggal dunia yang tak lain adalah calon bapak dari bayi-bayi tersebut. Hal ini bisa terjadi ketika ada salah satu orang warga yang kedapatan suaminya meninggal dunia selepas menunggu sang istri yang sedang melahirkan. Namun, bersamaan dengan itu, bayi yang masih berada di dalam kandungan pun juga ikut menghilang tak kemana. Dan atas kejadian itu, muncul banyak ketakutan pada setiap warga. Keresahan itu pun membuat para warga di sekitaran desa tersebut berkumpul menjadi satu untuk bisa menumpas pelaku pesugihan. Mengetahui hal itu, Agus pun mencoba untuk meluangkan waktunya demi menjaga Leli yang mana istrinya sendiri sedang hamil tua. Kang, sudah dengar kabar dari warga sekitar? Tanya Leli. Sudah, Neng. Ini pasti ulah dari Mang Ujang dan juga istrinya. Jelas Agus lagi. Kang, apa kita harus pindah saja dari rumah ini? Tanya Leli. Kenapa memangnya, Neng? Tanya Agus. Ya nggak apa-apa, Kang. Cuma Neng takut aja. Leli terus-menerus memegangi perutnya yang sudah membuncit itu. Kemungkinan besar beberapa minggu ke depan Leli akan segera melahirkan.
Agus pun juga menyadari hal yang sama mengenai prasangka Lely terkait teror hilangnya banyak bayi dan juga banyaknya orang dewasa yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Sementara itu, beberapa warga pun telah berkumpul di suatu tempat untuk membahas satu permasalahan yang sangat meresahkan. Mereka pun merencanakan sesuatu agar hal yang sama tidak terjadi kembali, dan solusi yang diputuskan dari beberapa warga saat itu adalah antara lain: satu, meminimalisir terjadinya pencurian bayi ketika ada salah satu warga yang hendak melahirkan tepat di malam hari. Dua, melakukan penjagaan yang ketat di saat hendak melahirkan. Ketiga, mengetahui dengan jelas dukun beranak yang akan dijadikan sebagai orang yang membantu dalam proses persalinan. Sementara itu, mereka pun juga akan memagari tiap rumah warga dengan menggunakan bambu kuning dan lonceng yang telah dijadikan sebagai media penanda ketika akan terjadinya kasus pencurian bayi. Bambu kuning sendiri memiliki fungsi untuk melemahkan orang yang akan memasuki rumah tersebut. Jika orang yang memasuki rumah tersebut memiliki ilmu hitam, bambu kuning akan menyerap energi hitam tersebut dan menetralisirkannya secara cepat. Sedangkan lonceng yang telah dijadikan media tersebut berfungsi sebagai media penanda orang-orang yang ada di sekitaran rumah ketika yang memasuki rumah tersebut memiliki kehendak yang buruk dengan tujuan mencuri bayi yang akan dilahirkan. Setelah disepakati, akhirnya mereka pun memberitahukan hal ini kepada banyak warga sekitaran, terutama pada mereka-mereka yang memiliki istri yang sedang hamil. Alhasil, para warga mulai merasa aman dan tenang ketika solusi itu sendiri telah memberikan hal yang bersifat kondusif terkait permasalahan yang sedang menimpa desa. Sesaat sebelum Lely melahirkan, ia pun meminta kepada Agus untuk dicarikan seorang dukun beranak yang akan dijadikan sebagai perantara dari proses persalinannya. Hal ini dikarenakan jika nanti masa melahirkan telah tiba, maka Agus pun tidak usah repot-repot untuk mencari secara mendadak terkait dukun beranak yang akan membantu proses persalinan Lely. Akhirnya, Agus pun bergerak mencari seseorang dukun beranak yang akan dijadikannya sebagai perantara dari persalinan istrinya. Dipilihlah seorang dukun beranak yang bernama Ceyati. Dia adalah salah satu dukun beranak yang sangat terkenal di tempatnya. Ceyati telah beberapa kali menolong banyak para warga yang melahirkan, dan secara pengalaman Ceyati sudah sangat berpengalaman dalam menangani para pasiennya. Akhirnya Ceyatilah yang menjadi pilihan Agus saat itu. Beberapa hari kemudian, Lely sering mengeluh karena dirinya seringkali merasakan mulas. Sepertinya sebentar lagi Lely akan segera melahirkan, dan saat itu Agus telah bersiaga penuh dan melaporkan hal ini kepada para warga lain yang ada di sekitaran. Berita ini pun lalu tersebar luas bahwa istri Agus akan melahirkan anak pertama mereka. Tepat di malam harinya, beberapa warga membantu proses persalinan dari Lely. Sebelum akhirnya Ceyati tiba, para warga telah menempelkan bambu kuning di sekitaran rumah Agus. Tidak lupa untuk memasang lonceng di dalam rumah. Dan setelah semuanya telah usai, akhirnya Ceyati pun datang sembari menutupi wajahnya. Memang dukun beranak di desa harus menutupi wajahnya agar tidak diketahui oleh pelaku pesugihan. Akan tetapi, saat itu para warga yang sedang disibukkan dengan mengobrol di sekitaran rumah Agus. Bersamaan dengan itu, Agus yang sedang menjaga istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun, kejadian yang aneh tiba-tiba terjadi di saat Ceyati akan memasuki rumah. Seluruh orang yang ada di sekitaran rumah itu tiba-tiba saja terlelap tidur. Lalu, dengan sangat cepat, Ceyati pun mencopoti seluruh bambu kuning yang kala itu terpasang. Bersamaan dengan itu, ia pun juga mulai memasuki rumah Agus dengan santai tanpa kendala apapun. Setelah memasuki rumah, Ceyati pun lalu menyuruh kepada Agus untuk keluar karena persalinan akan dimulai. Setelah Agus keluar, tiba-tiba saja lonceng berbunyi. Awalnya di sini Agus tidak curiga karena mungkin saja lonceng itu berbunyi akibat hembusan angin yang masuk ke dalam rumahnya. Lalu, setelah Ceyati menutup pintu dan menguncinya, kondisi di dalam rumah Agus pun menjadi berbeda.
Tiba-tiba, hawa di rumah itu sangat panas hingga membuat Leli merasa kegerahan, dan manakala proses persalinan akan dimulai, lonceng pun lalu berbunyi dengan sangat kencang. Agus yang masih berada di luar itu pun langsung terkejut ketika ia mendengar suara lonceng itu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kala itu Agus mendapati para warga sudah terkapar di samping rumahnya. Agus pun di sini langsung berupaya untuk membangunkan para warga, namun mereka seperti tersilap dalam tidur. Sementara itu, persalinan Leli pun akan dimulai. Saat persalinan akan dimulai, Ceyati langsung membuka tudung penutup kepala dan juga wajahnya, dan ternyata yang mereka kira jika itu adalah Ceyati, di balik tudung palsu itu ternyata adalah sosok Murni. Ya, istri dari Mang Ujang. Murni pun tersenyum jahat lalu berkata kepada Leli, "Teteh, kita ketemu lagi." "Teh Murni?" "Iya teh, bayi teteh wangi sekali." Lonceng pun terus berbunyi hingga memberikan kebisingan di dalam ruangan. "Teteh sudah siap?" tanya Murni. Leli pun mencoba untuk menghindar di saat kedua tangan Murni hendak memegangi perutnya. Namun di saat yang bersamaan, Agus langsung mendobrak pintu dan menusukkan sebuah bambu kuning tepat di bagian punggung Murni. Dan di saat yang bersamaan, wajah Murni berubah menjadi seperti siluman. Lidahnya panjang dan memiliki sorot mata yang tajam serta berwarna kemerahan. Murni pun lalu melarikan diri lewat bagian belakang rumah. Dan secara bersamaan, para warga yang tertidur langsung terbangun. Agus pun langsung keluar dan meminta kepada para warga untuk segera mengejar Murni yang sedang melarikan diri. Para warga pun langsung melihat seorang wanita yang kala itu sedang berlari sambil menahan luka yang berada di bagian punggungnya. Lalu, karena sebentar lagi Leli akan melahirkan, Agus pun langsung membawa Leli untuk menuju ke dukun beranak. Ya, Agus membopong Leli dan mencoba mencari dukun beranak lainnya. Selama dalam perjalanan, Agus masih terfikirkan dengan munculnya kembali Murni. Ia berasumsi Murni menyamar sebagai Ceyati, sedangkan Ceyati sendiri masih berada di rumah. Akhirnya, Agus pun bergerak menuju ke rumah Ceyati. Sesampainya di sana, Agus pun langsung mengetuk-ketuk pintu rumah Ceyati, dan beruntungnya Ceyati membukakan pintu dengan wajah yang sudah memucat. "Ceyati, mukanya kenapa?" "Sudah, jangan banyak tanya. Istrimu sebentar lagi akan melahirkan. Ayo, bawa masuk." Agus pun lalu membawa masuk Leli ke dalam rumah Ceyati. Sementara itu, para warga terus mengejar Murni yang akhirnya terlihat masuk ke dalam rumahnya sendiri. Karena mengetahui Murni telah melakukan pesugihan, akhirnya para warga yang sudah kesal pun membakar rumah Murni bersama dengan seluruh isinya. Kebakaran itu menimbulkan keramaian dan banyak warga mereka berdatangan sembari bersorak bahagia karena mengira jika Murni telah mati menjadi abu. Dan tepat saat itu juga Leli pun melahirkan anak pertama atas bantuan dari Ceyati. Akhirnya Agus menjadi satu-satunya warga yang berhasil menyelamatkan anaknya dari cengkraman tumbal pesugihan bayi. Dan nasib dari Murni sendiri, dia terbakar bersamaan dengan Mang Ujang suaminya yang kala itu sedang melakukan ritual yang sama. Namun atas saran warga, tubuh atau jasad dari keduanya yaitu Murni dan juga Ujang tidak boleh menyentuh tanah. Mereka dipercaya memiliki keilmuan lain yang mana mampu membangkitkan diri dan akan membalaskan dendam mereka kepada para warga yang berada di sekitarannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Restu Wiratmaja yang mana akhirnya bisa memberikan pengetahuan kita lagi ya, menambah wawasan tentang adanya pesugihan tumbal bayi. Jadi pesugihannya cukup mengerikan juga ya. Jadi berbeda dengan tarik janin ya. Pesugihan tarik ini berbeda karena di sini pesugihan tumbal bayi ini yang disasar ini adalah bayi sendirinya dulu, bayi istrinya, dan setelah itu istrinya divonis tidak akan bisa memiliki momongan karena setiap kali hamil pasti akan diambil bayinya sebagai tumbal dari pesugihan itu sendiri. Dan ribet banget ya, setiap Selasa Legi harus nyiramin kuburannya dengan darah air
darah ayam cemani ya, ayam hitam itu. Jadi sebenarnya ribet dan ngapain sih ya Mang Ujang kok mau gitu melakukan hal itu. Dan ini menjadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini ya sebenarnya. Dan ya intinya harta adalah bukan segalanya, kebahagiaan yang nomor satu. Walaupun kadang sebagian besar orang bilang ya tanpa adanya harta tidak mungkin bisa meraih kebahagiaan. Karena memang salah satu alat atau media untuk mencapai fase kebahagiaan salah satunya adalah faktor penunjangnya adalah harta. Tapi selalulah kita mencari harta di jalannya. Itu aja sih ya, mungkin selepas dari itu keren banget kisahnya dan kisah dari Jawa Barat. Kita selalu mencoba memvariasikan ya kisah-kisah kita. Jadi dari Jawa Barat, terus dari Jawa Tengah, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi. Intinya kita akan memberikan variasi agar teman-teman tidak bosan. Dan alhamdulillah kisah ini happy ending ya. Kang Agus dan Teh Lelinya alhamdulillah selamat menjadi ayah dan ibu. Dan pelakunya pun mendapat ganjaran yang sepantasnya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mendukung kami. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang baru bergabung, yuk silakan diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme kami upload setiap jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, yang diangkat dari pengalaman pribadi, dari kisah nyata, jika berkenan kami bawakan, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk voice note boleh. Jadi senyamannya teman-teman aja. Dari akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.